Indonesia ini kan sedang mengejar Indonesia Emas 2045. Betul. Kita butuh pemimpin yang betul-betul punya visi yang jelas. Dan menurut saya rugi kalau anak muda nggak milih Pak Ganjar. Tidak ada alasan untuk tidak memilih Pak Ganjar. Di Jerman tuh banyaknya, kalau saya lihat ya, lebih ke sebenarnya malu-malu. Oke. Jadi apa bahasanya ya? Yang silent majority ya. Silent majority. Tapi di TPS terlihat. Kita ketemu lagi di Open Table. Udah berapa minggu nih, San? Udah lama nih kita hiatus kalau kata anak Korea. Dul. Hiatus. Nih, Sekarang balik lagi. pertemuan kali ini, episode kali ini kita mau bahas soal Jerman. Jerman ini Jerman beneran ya, bukan jajare kauman. Bukan, Jerman ini punya cerita cukup menarik kalau buat Indonesia, terutama mahasiswa ya, politik dan mahasiswa. Tahun 95 itu Pak Harto datang ke sana, itu malu sekali dia kan. Kepalanya ditimpuk pakai koran sama mahasiswa Oh sana. iya, tahu. Itu. Itu marah sekali Soeharto itu kan. Aktivismenya. Iya, aktivitasnya luar biasa gitu. Dan mahasiswa Indonesia di sana juga yang kuliah di Jerman ya, dukung waktu itu kan isu-isu itu. Waktu itu Soeharto isunya soal HAM. Nah sekarang kita mendatangkan salah satu alumni Jerman. Masih. Oh iya masih S2 lagi. S2. Ya S1-nya udah alumni tuh. udah alumni. S1-nya udah alumni. Mas Rake Narendra. Iya. Nah, ini menarik nih. Ini kita pakai bahasa Jerman apa gimana? Mau pakai bahasa Jerman nanti disangka nyombong. Jadi kita pakai bahasa Betawi aja. Ini kita belum apa-apa ngundang udah pakai hitam putih. Udah pakai. Aduh. Verifikannya begini. Iya, kita udah langsung mau nanya Ganjar aja kan. Mas, Iya, siap. kemarin Mas Rake dan teman-teman katanya kan sempat zoom-zooman sama Mas Ganjar. Juni ya? Kira Juni lalu. Ngomongin apaan aja, Mas? Ada yang bisa kita denger nggak? Jadi ya Itu teman-teman di Jerman ya? Teman-teman di Jerman. Ya, ditugaskan jadi ketua tim unit kerja pemenangan. Oke. Ya, tim pemenangan lah. Oke. Ya. Lalu itu juga tugasnya juga mengkoordinasi simpul-simpul relawan yang ada di Jerman. Di Jerman. Udah waktu itu kita buat ada beberapa relawan, kita zoomkan bareng dengan Pak Ganjar. Awal-awal itu untuk ibaratnya meningkatkan semangatnya lagi lah. Oke. Jadi ada beberapa Juangnya ya. kelompok relawan yang udah dalam koordinasi kita. Oh, gitu ya. Gitu. Lalu kita zoom dengan Pak Ganjar, ya beliau memberikan arahan ya politik yang santun karena kita di Jerman juga kan, ini adalah kita terbiasa dengan semua berbasis dengan data. Oke. Ya kan, berbasis dengan data ada pertanggungjawabannya. Nah, kita juga harus menunjukkan itu juga, citra itu juga. Kalau berpolitik ya kita harus menunjukkan data, nggak bisa asbun. Ya. Nah, itu yang Pak Ganjar tekankan ke kita. Yang itu juga Menarik. diturunkan ke tim pemenangan juga. Gitu. Kita buat mapping juga ini. Di Jerman itu kan juga rata-rata itu ya, kalau sebagian besar kita itu DPT-nya 21.000. Lumayan. Iya, 21.000. Sekitar 10 ribuannya itu anak-anak Gen Z, pemilih baru dan juga milenial. Setengahnya tuh ya? Setengahnya, hampir setengahnya. Nah, kalau di sana kita nggak bisa pakai, ayo kita pilih Ganjar. Oh iya, Nah, kita itu nggak saja. bisa. Nah, itu kita dari situ kita harus banyak data apa yang Pak Ganjar udah lakukan, ya kan. Terus juga yang ditekankan adalah kita milih Pak Ganjar, tapi tidak kita milih Pak Ganjar bukan karena si ini jelek, tapi program Pak Ganjar ini. Nah, itu Terus yang sejauh ini responsnya gimana tuh teman-teman di sana, maksudnya di Jerman? Di Jerman tuh banyaknya, kalau saya lihat ya, lebih ke sebenarnya malu-malu. Oke. Jadi apa bahasanya ya? Yang silent majority Ah, ya. silent majority. Tapi di TPS terlihat. Oh gitu, jadi nggak terlalu terlibat. Itu yang anak mudanya. Tapi kalau yang udah generasi yang atas-atas, Terlibat malah. itu di Facebooknya rame. Oke. Sama aja ternyata. Iya. Jadi anak-anak muda saya ngeliatin aja di atas. Paling di, Pak jangan kenceng-kenceng gitu aja. paling. Ya, tapi yang anak-anak mudanya sebetulnya nggak terlalu engage ya kalau maksudnya dalam percakapan sehari-hari soal politik dalam pengertian hard politik ya. Lebih ke isu substansi. Itu. Itu yang mungkin kemarin ditugaskan, kenapa saya ditugaskan sebagai ketua tim pemenangan, karena itu mungkin. Oke. Secara substansi mungkin bisa menjelaskan secara masuk. Jadi kalau urusan yang hard selling tentang ganjaran partai ya itu urusan yang lebih senior. Oke. Nah kalau Mas Rake ini kan artinya teman-teman yang sekarang jadi tim pemenangan juga di Jerman kan awalnya juga kan berangkat dari pertimbangan dulu dong. Ada 3. Tadi kan Mas Rake bilang bahwa kita pilih Pak Ganjar karena dia, bukan karena yang lain jelek, tapi karena Pak Ganjar unggul. Betul. Nah pertimbangan teman-teman di sana itu sampai sekarang mau jadi tim pemenangan itu apa sih yang dilihat sama
teman-teman? Kita melihat sosok Pak Ganjar tuh seperti ini. Kami di diaspora ini kan kita tinggal dan hidup dalam lingkungan global. Oke. Oke. Kita tinggal di Jerman, kalau kita lihat data ini adalah negara nomor 8 yang inovasinya paling kencang. Betul. Nomor 8. Inovasi itu kan kata kuncinya kolaborasi, Mas. Oke. Nggak bisa, Inovasi itu bukan ada, eksklusif itu nih. bukan. Harus ada perlibatan semua juga, ya kan. Inovasi timbul karena banyak multidisiplin ilmu juga. Nah, itu yang kita lihat dari sosok Pak Ganjar. Pak Ganjar adalah sosok pemimpin yang menurut kami itu sosok yang betul-betul bisa mengelaborasi sebuah kerja kolaborasi yang menurut saya hebat sih. Kita lihat aja ambil contoh waktu COVID kemarin, Jogotongo itu. Oh iya. Sampai kita ngeliat di Jerman ya. Ini kan sebenarnya simple, Mas. Dia perlibatan masyarakat sampai RW ke bawah. Kayak rumah sakit tanpa dinding itu juga tuh ya. Hal itu kan jadi ya dia itu orang yang bisa menurut kami bisa membuka ruang-ruang kolaborasi. Itu penting ke depan kan teknologi makin cepat perkembangan teknologi. Kita udah nggak bisa lagi tertutup. Betul. Oke. Menurut saya Pak Ganjar itu membuka ruang-ruang itu. Kita lihat satu. Lalu yang kedua adalah ini yang paling penting juga menurut saya, Mas. Banyak mahasiswa atau banyak warga Indonesia di sana kan keluarganya masih banyak di sini. Ya kan masih banyak di sini. Terus juga kalau kita lihat Pak Ganjar ini adalah sosok yang menurut saya keberpihakannya jelas melawan radikalisme. Oke. Ini iya poin penting. Melawan radikalisme, terus juga dia betul-betul merawat kebinekaan. Itu bukan hanya jargon kalau menurut saya. Menurut kami bukan hanya jargon. Kita bisa lihat ketika ada beberapa indikasi kepala sekolah yang radikalisme. Beliau Intoleran intoleran ya. Beliau menindak dengan tegas. Betul. Dan itu bisa jadi sangat tidak populer loh, berisiko kan Nah, sebetulnya. tapi di Jerman Secara kita lihat kan, politik. Dan kita itu masih jadi ada kurikulum, keluarga loh di sini, iya kan. Itu yang betul-betul kita melihat ini adalah sosok yang betul-betul merawat kebinekaan tanpa gini. Jelas keberpihakannya jelas. Oke. Iya, dia rela tidak populer untuk itu. Iya. Saya lihat Pak Ganjar. Yang ketiga adalah saya insinyur, Mas. S1 saya insinyur. Oke. Saya skripsi saya itu juga tentang industri panel surya juga waktu itu. Energi terbarukan. Energi terbarukan. S1 saya. Menarik ini, pas ini. Nah, menurut saya Pak Ganjar itu punya keberpihakan yang jelas. Dia visinya itu clear tentang energi terbarukan ke depan. Ngeliatnya dari mana itu? Ngeliatnya kita lihat dari, menurut saya Jawa Tengah itu komitmennya terhadap itu udah bagus. Kita lihat dari RPJMD-nya, itu sudah tercermin dari sana. Dan waktu itu ada dari IESR pun juga dia pernah bilang bahwa Jawa Tengah ini adalah salah satu contoh daerah untuk daerah lain ya, di mana komitmennya itu udah clear, tercermin dalam RPJMD. Nah kalau saya dari RPJMD itu rancangan pembangunan jangka menengah daerah. Lalu di 2021 kita lihat itu sudah hampir kurang lebih, saya lupa data pastinya ya, itu udah sampai sekitar 12 megawatt peak panel surya udah terpasang. Oh iya? Itu di Jawa Tengah. Kita lihat itu. Lalu seingat saya juga sudah ada sekitar 2.000 desa mandiri. Desa Mandiri Energi ya? Iya itu. Jadi kita lihat kalau kita lihat dalam narasi-narasi ide gagasan yang ke belakang kita lihat, menurut saya hanya Pak Ganjar yang clear visinya ke depan. Betul. 3 pondasi 7 strategi itu kan clear. Di situ. Dia juga visinya juga jelas, dia komitmen kita untuk patuh terhadap Paris Agreement yang kita menjaga suhu 1,5 derajat itu kan, dan di Jawa Tengah sudah terbukti. Ya kita melihatnya dari situ aja. Iya. Kalau nggak pilih Pak Ganjar menurut saya rugi. Pak Jokowi sudah menyiapkan fondasinya sudah luar biasa, kita butuh orang yang untuk mengakselerasi. Nah, Mas saya mau nanya, ini kan selama ini kan gini lah, isu soal energi terbarukan ini sebetulnya kan kalau di Indonesia masih kayak menjadi agak sedikit masih elit nih, isu high politik lah. Paling anak-anak muda yang terdidik banget yang kemudian masuk ke dalam itu. Sementara di sisi lain, kita sering banyak orang yang bilang Ganjar ini kayaknya ini capres paling lokal deh gitu loh, gitu ya. Kelihatannya gitu ya. Iya. Paling jauh jadi gubernur sekolah nggak di luar negeri gitu kan. Apalagi kan orang ngelihatnya paling lokal karena program-program selama ini pakai bahasa Jawa. Jogotongo, Tuku lemah, gratis oma gitu lah.
jadi kesannya itu kok lokal banget. Kayaknya dia nggak ngerti deh kalau urusan global gitu ya. Strategik gitu katanya. Katanya kan gitu. Tapi kok dia bisa punya kepedulian gitu, artinya dia punya wawasan soal itu ya. Itu udah terbukti, Mas. Kan Pak Ganjar Gubernur Jawa Tengah. Oke. Masa pakai bahasa Inggris programnya? Gitu. Orang kan nggak ngeliat di situ ya. Masa ya pakai bahasa Jerman programnya? Iya. Dan menurut saya masalah pemimpin global tuh bukan tercermin dari dia bisa bahasa Inggris apa enggak. Menurut saya orang nggak bisa bahasa Inggris kalau wawasannya global. Menurut saya sih ya bisa aja. Pak Jokowi nggak lancar bahasa Inggris. Saya nggak bilang gitu ya. Iya, tapi ya setahu kita kan gitu. Tapi Paling kita kan bangga kalau saja. ngomong ya bisa kan. Iya. Tapi kan yang penting menurut saya Tapi wawasan visinya sangat global global bukan kan. hanya tentang ngomong bahasa Inggris. Tapi visinya jelas, clear. Nah itu Udah ada track recordnya jelas. Kalau ya tadi ya, namanya juga Gubernur Jawa Tengah. Iya. Masa pakai bahasa Jerman programnya. yang diurusin bukan orang Jerman. Nah, itu orang Jerman. Soalnya kan bagi yang asbun-asbun ini nih itu dijadiin highlight gitu. Iya kesannya kayak dulu Pak Jokowi loh nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Seolah-olah jadi presiden itu Harus bisa. bahasa Inggrisnya harus 10 gitu. Yang lain boleh jeblok tapi 10 bahasa Inggris. Giliran sekarang presiden yang berani ngomong, IMF kita lawan, hilirisasi kita tegang di Pak Jokowi gitu loh. Iya kayak gitu. Setahu saya juga persyaratan jadi presiden nggak ada persyaratan IELTS Nah, sama TOEFL sih. itu. Ingat saya. Iya. Saya nggak tahu kalau udah ganti. Mas, saya mau nanya. Jerman, kalau mungkin di beberapa daerah diaspora ya, di beberapa titik diaspora orang Indonesia, salah satunya Jerman yang ini ada benang merah menarik. Misalnya ketika antusiasme warga di sana ketika misalnya Pak Jokowi mencalonkan itu setahu saya lumayan tinggi. Bukan lumayan lagi, sangat tinggi. Oh, sangat tinggi ya. Euforia. Iya, euforianya. Kayak kalau kita kan dulu ngelihat Pak Jokowi ini ngasih napas segar buat politik Indonesia gitu ya, ngasih kesegaran makanya kita dukung gitu ya. Ada hope di dalam Pak Jokowi. Waktu itu Ahok terlibat nggak ya waktu Jakarta? Waktu Jakarta juga ramai. Iya ramai artinya. Nah ini kan orang masih ngeliat ini kayaknya ini masih satu gejala yang sama nih. Pembaruan penyegaran politik dari Pak Jokowi terus ada Pak Ahok. Nah sekarang kemudian benang merahnya ke Pak Ganjar nih. Yang kira-kira orang lihat kayaknya Pak Jokowi ini mirip-miripnya ke Pak Ahok nih nyetelnya. Apa sih yang dilihat sama orang-orang di sana? Kenapa semangat sekali ngeliat fenomena kayak begini? Ada sosok kayak Pak Jokowi, Ahok, ada Pak Ganjar. Kenapa semangat sekali? Pertama ya Pak Jokowi dulu ya. Pak Jokowi ini kan ini menjadi angin segar dalam demokrasi kita. Orang yang bukan siapa-siapa. Dia bisa jadi orang nomor 1 di Indonesia. Begitupun juga Pak Ganjar. Ini orang dari desa di Tawangmangu. Betul. Iya kan. Dia bisa sampai ada di hampir nih puncak kepemimpinan negeri ini. Kita lihatnya kan dari situ. Betul. Ya. Indonesian Dream gitu ya. Bukan yang betul-betul yang anaknya siapa segala macam. Itu menurut saya euforia nih sosok yang dekat buat kita. Tersentuh Gitu. Jadi inilah yang layak kita perjuangkan. Jadi capres itu bukan dewa-dewa gitu-gitu ya. Ya kalau misalkan Bung Karno kan bilang, pemimpin kan harus mencium bau keringat lah. Iya, larinya ke situ ternyata. Larinya ke situ. Yang menurut kami ya Pak Jokowi, Pak Ganjar, Pak Jokowi pernah dulu digusur juga. Pak Ganjar itu kan juga dulu sama. Melarat lah. Iya. Waktu jadi mahasiswa kelaparan sama kayak kita. Bener. Jadi menurut saya itu menjadi satu, wah inilah pemimpin yang menurut kita dekat. Ada semangat itu Ada ya. semangat itu. Orang-orang biasa ya. Ada orang biasa. Bahkan sampai masalah ini Mas. Saking euforianya Ganjar ini nyapres itu, saya nggak kehitung Mas, kalau saya ngobrol sama tim itu juga. Kayaknya hampir tiap minggu ada Zoom tuh Pak Ganjar tuh. Oh ya? Iya, sama kemarin sama Jerman, habis itu sama di Amerika. Oh, intens habis ya? itu ini, ada terus Pak Ganjar selalu menyiapkan waktu. Saya di Bekasi, harusnya Pak Ganjar diaspora Bekasi saya. Bekasi, bener. Pak Ganjar harusnya Zoom sama saya. Anda soalnya planet di Bekasi. Sudah Zoom nggak out of sampai. space. Zoom nggak sampai. Soalnya beda itu Mas. Ini Bekasi juga. Bekasi. Kerjanya Bekasi. Oh kerja Bekasi. Iya. Oh tinggal iya. Nah Mas, tapi artinya gini ya, selama ini orang kemudian, ya ini wajar kemudian, terlepas ini istilah yang benar atau salah, kemudian ketika Pak Jokowi ngasih euforia tertentu dan selama 10 tahun dia memberikan warna tertentu yang kita positif gitu ya melihatnya, maka kemudian pertanyaan orang, who's the next Jokowi gitu kan, siapa next Jokowi nih, Jokowi selanjutnya. Pertanyaan orang sebagian besar ngelihat kemudian Ganjar lah yang lebih cocok. Itu fair nggak sih kita memberikan, ini kan artinya beban juga kan buat Pak Ganjar kan, atau siapapun yang terpilih ketika ini kok belum apa-apa udah digantungkan, ini next Jokowi, sanggup nggak loh meneruskan?
fair nggak menurut Mas Rakit? Ya menurut saya sih setiap pemimpin tuh punya gaya yang berbeda-beda. Oke. Tapi yang kita lihat adalah ini ada kesamaan visi, kesamaan cara pandang. Tapi setiap gaya beda. Mobilnya bisa sama, tapi cara nyetirnya kan bisa berbeda-beda. Iya, iya. Oke. Tapi Kita kan nggak nyari bukan fotokopian. bukan gitu? fotokopian. Oke. Jaraknya A ke B, tapi cara nyetirnya kan bisa berbeda. Ada yang mungkin 80 km per jam. Iya. Si ini masuk bisa 100 km per jam. Tapi tujuannya sama. Oke. Lebih ke situ sih, Mas. Oh, oke. Nah, kemudian Pak Ganjar ini tipikal yang 20 km per jam, 50 km per jam, atau 100 km per jam? Iya. Kalau menurut saya Pak Jokowi ini nggak bisa cepat karena kan banyak sekali PR-nya. Betul. Dia kan nggak bisa fair menilainya. Kalau saya ngobrol sama teman-teman, ini adalah orang yang sedang menyiapkan fondasi. Betul. Periode pertama, periode kedua. Dia dengan fondasi infrastruktur dan lain sebagainya. Dan Pak Ganjar ini menurut saya ketika sudah terpilih itu sekarang bisa fokus SDM. Seperti yang selalu beliau bilang, hilirisasi SDM. Iya. Dan Pak Jokowi sudah menyiapkan fondasi yang bagus supaya Pak Ganjar bisa 100 km per jam, bahkan lebih. Makanya mungkin kemarin di Rakernas PDI Perjuangan ya, Pak Jokowi langsung to the point. Pak Ganjar nanti hari pertama setelah dilantik besoknya langsung fokus Kedaulatan pangan kedaulatan pangan. Mungkin itu. Udah saya siapin semuanya. Udah bisa ngomong kayak gitu karena fondasi infrastruktur udah ada. Ini kontinuitas. Betul. Dan itu omongan kan kemudian jadi menarik gitu loh. Kenapa diomongin? Terlepas dari konteks Rakernas PDIP ya. Betul. Menurut gua kan itu udah testimoni sebenarnya ke Pak Iya, Ganjar. iya. Dari Pak Jokowi ke Pak Ganjar udah pujian bahwa menganggap Pak Ganjar ini emang berhasil menata kedaulatan pangan. Saya udah nyoba yang lain kemarin gagal, Pak. Ya udah Pak Ganjar aja gitu. Saya tuh Mas dulu pernah ke Dieng 2 Oke. tahun lalu. Iseng jalan ngobrol ketemu sama petani. Oke. Saya tuh cuma nanya, Bu, ini gimana hasil panennya? Jawabannya apa coba? Apa? Mas, saya tuh bersyukur banget Mas sekarang di zaman Pak Jokowi. Ada apa? Ada tol Trans Jawa ini Mas. Jadi nggak busuk nih, enak nih langsung nyampe. Saya nanyanya apa, dijawabnya apa. Gitu ya. Oke. Berarti kan kita bisa simpulkan ini fondasi infrastruktur udah selesai. Dan orang paham Orang paham. fungsinya apa, kenapa. Orang paham. Berbagai lapisan masyarakat pun sih menurut saya paham. Merasakan itu juga. Dan sekarang yang cocok untuk melanjutkan menurut saya yang punya track record dan kesamaan visi misi yang jelas. Ya, dan itu kan balik lagi kalau secara undang-undang kan sebenarnya gubernur itu adalah penyambung presiden, perpanjangan tangan presiden di daerah. Makanya beda dengan tingkat 2 kan kayak gitu kan. Ada programnya provinsi itu pasti nyambung dengan nasional. Dan artinya kalau warga di Temanggung ya, di Dieng ya tadi, di Dieng itu merasakan itu dan Dieng adalah Jawa Tengah, berarti kan emang ya sukses juga Pak Ganjar itu kan. Bisa disimpulkan sih. Jago deh nyimpul-nyimpulin ini. Jago. Iya, nyimpul-nyimpul. Berarti kalau politikus bilang ini orang nggak makan infrastruktur, nggak makan aspal gitu. Belum pernah ngerasain jalanan. Ya? Bukan, berarti kalau politikus bilang ini orang kagak makan infrastruktur, kagak makan aspal. Lah, budget infrastruktur aspalnya dimakan dia. Kagak dimakan orang. Mas, tapi ini menarik nih. Ini oke, orang kemudian ngelihat semangat soal yang dimulai oleh Pak Jokowi, terus kemudian sekarang kita menganggap ini kayaknya jatuhnya ke Pak Ganjar nih yang paling cocok menurut saya. Tapi kita ini ngomong soal realitas politik. Ini orang lagi rame-rame nih Mas. Kalau kita tadi ngomong the next Jokowi, Pak Jokowinya sendiri sekarang orang lagi pada bingung. Artinya belakangan orang ini Pak Jokowi sebetulnya dukung Ganjar apa enggak sih kok kayaknya kadang mepet-mepet ke Pak gitu Prabowo, kan. kadang balik ke Pak Ganjar gitu-gitu. Nah, kalau teman-teman kan ngelihatnya kemudian ini Pak Jokowi salah satu role model ya, di mana politik keterbukaan kemudian politik model baru muncul. Nah, ketika dalam kondisi gini Pak Jokowi tidak jelas posisinya, ini teman-teman ngelihatnya gimana? Kalau saya lihat sih memang tidak semua menurut saya pendukung Pak Jokowi itu kan juga masih larinya juga ke terombang-ambing kalau di Jerman ya. Oke. Saya lihat sih kondisi lapangannya berbeda. Oke. Kondisi lapangannya berbeda. Kalau menurut saya di Jerman itu ya udah saklek. Maksudnya Pak Jokowi pasti seret Pak Ganjar. Ngelihatnya ke situ ya. Kelihatan sih langsung saklek. Karena apa tadi kesamaannya tadi Mas? Pertama komitmennya terhadap tadi misalkan merawat kebinekaan, ya kan? Terus juga program-programnya sudah lihat. Ada kesamaan prinsip lah. Kesamaan prinsip dan cara melihat persoalan. Cara melihat persoalan. Prinsip, nilai, cara kerja. Cara kerja. Menurut saya itu nggak bisa dibentuk dalam hanya 1 bulan saya orang Pak Jokowi. Iya, saya ikut Pak Jokowi. Nggak bisa Mas menurut saya. Itu kan butuh
proven bertahun-tahun tuh. Betul. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 2 periode lah misalnya. Iya. Nah menurut saya yang dilihat sih lebih ke sana. Jadi menurut saya ini lapangannya yang berbeda. Mungkin kalau di sini mungkin cair ya Mas ya, ke kanan, ke kiri. Tapi kalau menurut saya kami sebagian besar melihatnya seperti itu. Di sini ini juga bisa membedakan gitu Bang, bahwa pemimpin sebagai manusia dan pemimpin sebagai ya pemimpin gitu. Betul. perwakilan Sebagai nilai. tugas, Iya, perwakilan tugas. nilai gitu. Mungkin lebih ke nilai dan nilainya mungkin yang diturunkan ya. Nah itu kemarin ketika Pak Jokowi membawa ini nuansa politik baru, itu yang dipegang mungkin. Itu yang dipegang. Imaji itu yang dipegang oleh teman-teman. Meskipun misalkan beloknya kemana, tapi nilainya tetap turun. Iya. Artinya katakanlah nih, Pak Jokowi ternyata kemudian tidak sesuai dengan yang teman-teman harapkan, tidak ada di pihak banyak. Teman-teman kemudian tetap gitu. Fokus di Pak Ganjar. Karena ininya soal setelah itu ya, setelah Pak Jokowi. Ini kalau bahasanya santri itu Bang ya, bahasanya orang-orang NU itu, badan ini hanya wadah, yang penting itu ruhnya. Nah, ruhnya itu tadi itu. Cuma maksudnya gini, realitas ininya teman-teman yang di sini juga relawan banyak yang ngobrol sama kami itu bilang ya mungkin yang terombang-ambing di kepala-kepalanya tuh yang sering nongol di TV. Kalau di bawah yang real biasa aja, sama aja. Tetap ngeliatnya Pak Ganjar. Mungkin kalau yang terombang-ambing, kalau kita lihat berita, terombang-ambing pusing Mas. Iya gitu. Nah, tapi kalau ngobrol-ngobrol begini ya itu biasa aja. Biasa aja gitu. Dan sama, prinsip kita adalah bahwa yang orang bisa salah. Orang bisa berubah gitu ya. Pemimpin bisa saja kemudian dalam 10 tahun berubah gitu. Tapi nilai-nilai itu jelas yang kita lihat. Kalau kita juga ngeliatnya begitu. Dan nilai dan menurut saya hasil kerja itu nggak bisa berubah. Iya, betul. Track record nggak bisa berubah. Iya. Betul. Nah, ngomong-ngomong sejarah itu susah gitu. Kalau ngomong-ngomong track record ini kan sebetulnya kalau mau jujur Pak Ganjar ini kan termasuk yang eksepsional mencolok nih. 10 tahun ya pertama. Sangat. Ya udahlah kita nggak usah ngomongin 10 tahun dia di gubernur, tapi yang jarang dibahas oleh orang adalah ketika dia di parlemen, ketika dia di anggota DPR kan. Nah ini kan dia banyak, sebetulnya ada beberapa catatan yang membanggakan. Kayak kita nggak usah ngomong UU. Ya, kita mulai dari soal ini aja lah, soal kebersihan dia di IKTP, kasus IKTP kan. Ini kita udah pernah bikin, tapi sayang belum kita upload. Ada peneliti korupsi saat itu yang ngurusin IKTP. Ngomong, udah clear lah, Ganjar itu clear, bersih gitu lah ya, nggak nerima. Novel Baswedan juga udah ngomong kan. Iya, jadi semua IKTP gitu. Tapi memang bukan cuma soal itu ya, tapi soal misalnya catatan dia dorong UU untuk ini perempuan ya, jatah perempuan revisi UU pemilu itu kan ada afirmasi 30% itu kan Mas Ganjar kan yang dorong. Nah, kalau teman-teman di luar itu Desa Bang, jangan Oh lupa. iya, Desa benar. Budiman ya. Wakil ketua komisinya itu. Iya. Mas Ganjar. Tapi kalau teman-teman itu ngikutin dia sejauh mana sih sepak terjang Mas Ganjar, apakah baru di Jawa Tengah saja atau memang dari dulu? Dari dulu gitu. Saya ini kan orang Jawa Tengah Mas sebetulnya dari dulu. Saya orang Semarang yang lahir besar di Jakarta sebetulnya. Jadi ya kalau orang Jawa Tengah sih mungkin melihatnya ya periode-periode dia sebagai gubernur. Tapi kalau misalkan ya sekarang ini mungkin ya baru-baru ini sih Mas. Mulai lihat. Karena waktu saya pengalaman juga Mas. Pertama kali ditunjuk di ketua tim unit kerja pemenangan, ada yang nanya, "Mas, Pak Ganjar ini siapa sih?" Ini loh Bu. Iya. Saya liatin. Gitu. Yang menarik memang kalau kita lihat survei-survei itu dari awal kita ikuti lah. Iya. 3 calon ini memang paling tidak terkenal itu Pak. Mas Ganjar. Mas Ganjar. Iya. Tapi di sisi lain dia punya kesukaannya tuh kemungkinan orang itu sampai 90 sekian persen gitu ya. 95 di atas 95%. Kemungkinan orang itu kenal Ganjar dan kemudian suka. Iya, itu sangat kan tinggi. Antara kalau di survei nih antara yang tahu dan suka itu nggak pernah selisihnya lebih dari 5%. Betul. Tapi kalau Pak Prabowo itu kan udah 90 sekian persen ya kalau nggak salah popularitasnya. Udah hampir mentok lah semua orang. Ya itu udah nggak mungkin 100% kan kemudian 90 sekian persen itu. Tapi kesukaannya itu masih 80-an gitu. Jauh ini kan jauh, ada gap gitu. Anies juga demikian. Lebih dari rentangnya lebih dari 5%. Di sana merasakan hal yang fenomena yang sama nggak? Maksudnya gampang gitu loh ketika mengenalkan Mas Ganjar. Ini loh sosoknya begini. Gampang Mas. Kita tunjukin aja berita ini pemimpin yang betul-betul komitmen terhadap memberantas intoleransi. Selesai deh. Iya, kalau kita ngeliatnya soalnya kan paket lengkap Mas. Kalau di sini kita lihatnya kan nilai value-nya lagi. Malah ada yang bilang Bang, kalau sekarang itu milih Mas Ganjar itu buy one get three. Apa tuh? Milih Mas Ganjar dapat Bu Atiko, dapat Alam. Kenapa Bu Atiko sama Alam dihitung juga? Nih, Bu Atiko ini kan ya sosok menurut gua adalah ibu rumah tangga modern. Iya. Dia
berpendidikan, pernah kuliah ke Jepang kan, short course, S2 di Aktif, ITB aktif secara gitu sosial. kan, secara sosial aktif, terus juga secara agama oke gitu kan. Terus kemudian alam gitu, itu juga tipikal gitu loh. Typically anak muda kekinian yang kreatif, berprestasi gitu kan. Nggak kolot juga segala macam, tolerannya banget gitu, anti intoleran, terus pinter segala macam. Jadi ya kalau ya kan kita ngomong sosial itu kan terkecil kan keluarga ya. Iya, ekosistem sosial. Ekosistem sosial itu terkecil keluarga. Dan kalau keluarga ini, kita tentu mengharap lah ya keluarga Indonesia itu semuanya punya role model yang bagus gitu, dalam artian membentuk sosial yang lebih bagus gitu kan. Ya itu tadi, kalau presiden ini kan kemudian pemimpin ya. Pemimpin kan istilahnya digugu ditiru gitu, didengar dan ditiru gitu ya. Buy one get three dong. Iya, dapat 3. Sombong dia udah menerangkan keluarga Mas Ganjar. Kemarin soalnya baru nonton konser bareng sama Mas Alam Ganjar. Sombong ya. Udah mulai jadi juru bicara keluarga. Jubir keluarga. Siap Pak Jubir. Mungkin sebagai bagian dari penutup nih Mas. Tapi sebelum penutup deh. Apa? Soal Pak Jokowi tadi tuh. Menarik. Misal yang ombang-ambing tadi ini kan. Ini kan kemarin Mas Hasto tuh bilang lah. Kemudian gue menarik ini soal Mas Hasto bilang kalau ada yang bentur-benturin Pak Jokowi, PDIP gak solid, Pak Jokowi gak solid dukung Ganjar, itu kayak adu domba atau kolonial lah istilahnya, ala-ala kolonial Belanda katanya kan, mengadu domba. Nah kalau Rakesh sendiri melihat itu ada potensi kayak gitu nggak sih sebenarnya? Menurut saya kalau misalnya ada yang berusaha itu ya seperti yang Pak Sekjen bilang. Sampai saat ini saya yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi adalah orang yang betul-betul tahu di mana dia berasal. Betul. Pak Jokowi udah kader PDI Perjuangan. Menurut saya itu clear sih Pak Sekjen. Nah Mas, terakhir mungkin sebagai penutup. Bisa kasih statement nggak buat teman-teman kira-kira yang kalau tadi Mas Rake kan bilang ini Gen Z ini agak beda, masuk untuk kampanye itu agak beda, isunya, modelnya dan lain sebagainya agak beda penekanan, beda sama yang udah lebih berumur. Kalau Mas Rake bisa nggak diceritakan ke teman-teman Gen Z misalnya bagaimana teman-teman di Jerman, Gen Z dan milenial di Jerman lihat Pak Ganjar dan sampai sekarang jatuh cinta dan siap untuk nyoblos gitu, siap untuk memenangkan. Monggo. Jadi kalau menurut saya terakhir, Indonesia ini kan sedang mengejar Indonesia Emas 2045. Betul. Kita butuh pemimpin yang betul-betul punya visi yang jelas. Dan menurut saya rugi kalau anak muda nggak milih Pak Ganjar. Kita bisa lihat komitmen terhadap energi baru terbarukan, komitmen terhadap peningkatan SDM, ya kan. Komitmennya juga hal yang penting juga. Negara maju ini iklim politiknya juga harus stabil. Jadi merawat kebinekaan toleransi itu hal yang penting supaya negara ini stabil. Dan Pak Ganjar udah komit di situ. Dan menurut saya kalau misalkan kita bicara substansi, tidak ada alasan untuk tidak memilih Pak Ganjar. Tidak ada alasan untuk tidak memilih Pak Ganjar. Lu muda kan, Bang? Muda. Pilih Ganjar dong. Beda 2 tahun lah sama Mas Rake. Setahun setengah kayaknya. Mas Rake, terima kasih. Terima kasih. Semoga kita ketemu lagi. Siap, kita tos dulu. Wah, iya nih. Kopi paling enak se-Indonesia ini.